يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat, as-sa'imina was-sa'imat, baik yang hadir di Masjid Miftahul Jannah Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikannya. Bersyukur kita kepadanya di hari yang yang keberapa? Hari ke-7, 8 dan 9 ini. Kan beda puasanya. Yang puasa hari Jumat ini hari ke-9. Yang puasa hari Sabtu hari ke-8. Yang puasa hari Ahad hari ke-7. Nampaknya jemaah di sini hari ke-7. Masya Allah, puasa lambat, raya cepat. Subhanallah. Padahal bulan yang tengok satu, karena nengoknya dari sudut-sudut sehingga tidak sama hasilnya. Makanya kita tidak boleh lagi mandang dari sudut-sudut, karena sudut pandangnya berbeda, gitu katanya. Kita jangan biasakan mandang dari sudut, mandang dari depan, sama-sama dari depan, sehingga tidak beda sudut pandangnya. Ini akibat daripada sudut pandang yang berbeda. Kalau kita tidak banyak sudut-sudut, insya Allah ya sekali terlihat semuanya langsung taat, atau tak terlihat semua sabar menanti. Tapi hari ini orang dengan berbagai metode dan berbagai cara dan berbagai takwil, akhirnya inilah hasilnya. Hari ke-7, ke-8 dan ke-9. Akhirnya siapa yang benar di antaranya? Semuanya benar. Ya, jadi tanggal 1 hari Jumat benar juga. Tanggal 1 Ramadan hari Sabtu benar juga. Tanggal 1 Ramadan hari Ahad benar juga menurut keyakinan masing-masing. Nilai agama kalau sudah jadi keyakinan masing-masing. Dulu kita bilang keyakinan masing-masing ini agama lain. Sekarang sesama Islam sudah beramal menurut keyakinan masing-masing juga. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Semoga Allah satukan hati kita di atas apa yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu hadis dan sunnahnya. Jelas, tegas, terang benderang. Sumu li ru'yatihi wa afsiru li ru'yatihi. Puasa karena melihat bulan dan berhari raya karena melihat bulan. Dan Nabi juga tunjukkan bahwa yang menentukan atau yang mengumumkan adalah waliyu al-amri, atau orang yang ditunjuknya. Semoga umat ini kembali mau tawadhu kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan dengan demikian ya kita bisa tanggal 1-nya tetap tanggal 1. Tidak ada 3 kali tanggal 1. Ini bingung nanti kita. Pas nanti hari sekolah, ya sekolah misalnya pengumuman yang pakai tanggal hijrah, tanggal 4 Syawal masuk kuliah atau masuk sekolah. Nah 4 Syawalnya berbeda-beda, nanti bisa tidak sama masuknya. Dan ketika dijawab, kamu kenapa terlambat? Saya Pak, memang 1 Syawal saya
terlambat. Itu kok cepat, 2 hari yang lalu. Dia Syawalnya hari Ahad. Kalau saya hari Selasa. Oh, kalau gitu semuanya benar. Kalau itu harus saling memahami dan mengerti. Ya, kita teruskan aja lah. Mudah-mudahan saling memahami dan mengerti. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Yang penting kita bersyukur padanya. Pada hari ini kita masih diberikannya waktu untuk berpuasa. Mudah-mudahan Allah menyempurnakannya. Baik. Kita di bulan Ramadan ini diminta kajian tematik. Ini dari sisi tema. Dari sisi waktu, saya tidak tahu apakah sama panjangnya atau sama pendeknya. Ustaz Abdullah, sama panjang atau sama pendeknya? Sama panjangnya. Taib. Alhamdulillah, kalau gitu saya punya kesempatan bernapas panjang. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau tematik nih bagusnya ditentukan oleh masjid. Saya tidak tahu kemarin ustaz yang lain bicara tentang apa. Tapi tidak ada masalah. Asal enak, walaupun hidangannya sama, tidak masalah. Yang kedua, asal yang menerima hidangan dalam keadaan lapar. Karena lauk yang paling enak itu kata orang tua kita adalah lapar. Mudah-mudahan hidangan ini bisa dinikmati. Karena hidangan jasmani kan tadi kan, sahur tadi kan. Jam berapa sahur? Jam 2. Dan lapar lagi tuh. Setengah 5. Sudah imsak tuh. Baik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Allah menjanjikan bagi orang yang puasa pahala yang tak terkira. Tidak ada batasannya. Padahal yang batasan-batasan biasa saja itu sudah luar biasa. Inna amal ibni Adam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Inna amal ibni Adam kullahu lahu. Semuanya untuknya. Semua amalan anak Adam itu untuk dirinya. Memang semua amal kita untuk kita semuanya. Karena Allah tidak butuh amal kita. Memang salat kita untuk kita sendiri. Karena yang akan nanti ditanya di akhirat salat kita, yang ketanya pertama sekali salat kita untuk keselamatan kita. So kalau tidak salat, tuh lihat bagaimana dialog orang-orang ahli neraka. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakun minal musallin. Kenapa kamu masuk ke neraka saqar ini? Jawaban mereka, kami dulu tidak salat. Berarti kalau tidak salat merugikan. Sebab amalan lain ikut ambruk semuanya bila bangunan salatnya tidak kokoh. Betul kata Nabi SAW. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Man aqamaha faqad aqamaddin. Yang mendirikannya mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang tinggalkan dia sudah meruntuhkan agama. Dia runtuh semuanya. Karena Nabi bilang, in saluhat, baik salatnya, saluhat sairu amali. Baik seluruh amal yang lain. Wa in fasadat, fasada sairu amali. Bila rusak semua salatnya. Oleh sebab itu, kalau nak menilai orang baik, dimulai dari salatnya. Menilai orang baik dimulai dari salatnya. Bila salatnya baik, insya Allah yang lain baik. Tapi kalau dia rajin salat, kan rajin beda dengan baik. Ada orang rajin salat, sama. Ada orang rajin bekerja, tapi kerja bikin kerja. Karena ada orang kerja bikin kerja. Misalnya anak kecil
rajin pekerjaan bantu, cuman membuat kerja baru. Air berserak kalau cuci piring. Kalau siram bunga, tanah-tanahnya pada muncrat ke dinding, terbasah lagi dibersihkan. Ya sih? Dia nyapu halaman masuk ke selokan, bikin kerja baru, ya tak? Dan yang seterusnya. Masyaallah kiram. Jadi seluruh amalan anak Adam lahu, kata Allah SWT, memang untuk kita. Tapi Allah khususkan al-hasanatu bi asyri amsalha. Tapi walaupun untuknya, untuk dirinya sendiri, supaya dia bersemangat untuk mengamalkan, karena kan tidak nampak hasilnya kan, kecuali orang yang merasakan, orang yang menghayatinya, melaksanakannya dengan sepenuh hati, akan terasa ya bahwa sholat itu adalah segala kebahagiaan kita. Iya kan? Dulu sebelum kita, tapi saya tidak tahu, saya bilang dulu sebelum kita biasa sholat, ternyata tuan-tuan sejak lahir sudah sholat. Ada yang sejak lahir sudah sholat? Tunjuk tanganlah. Ada yang sejak lahir sudah sholat? Enggak kan? Alhamdulillah. Sekiraan itu bayi ajaib. Saya kira kalau sejak lahir dah sholat berarti bayi ajaib itu. Nah, kita sholat sejak kapan? Tidak ingat juga. Pokoknya tengoklah anak-anak kecil sekarang, dia ikut orang tuanya, dia niru. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Astagfirullah. Dua orang sholat rajin. Apa tadi? Awalnya di mana tadi itu? Ada yang rajin sholat, tetapi belum tentu sholatnya baik, iya kan? Belum tentu sholatnya baik. Nah, kembali ke tadi, bahwasanya Allah SWT menjanjikan pahala yang dengan pahala yang berlipat. Al-hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Cuman tidak terlihat, itu masalahnya. Cuman terasakan. Sebelum kita rajin sholat dan rajin untuk memperbaiki sholat kita dan menyesuaikannya dengan sunnah Nabi SAW, tidak terasa manfaatnya. Ada seorang ustaz, dia sarjana, tapi katanya saya tidak merasakan nikmat sholat. Tanya ke banyak ustaz, ya artinya sholat dilaksanakan, maksiat tetap jalan. Sholat dilaksanakan, maksiat tetap jalan. Tidak, padahal Allah katakan wa aqimis shalah. Dirikan sholat. Apa hasilnya? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tanya ke banyak ustaz, jawabannya silahkan latih untuk meninggalkan perbuatan keji dan munkar itu. Lalu dia bilang, banyak ustaz dia tanya, itu rata-rata jawabannya. Latih untuk meninggalkan perbuatan keji dan munkar, usahakan dan sebagainya. Tahan. Pada Allah tidak bilang tahan, otomatis. Dirikan sholat mencegah perbuatan keji dan munkar, otomatis. Lihatlah di zaman Nabi SAW, mereka yang mendirikan sholat, mereka otomatis terkejar dari perbuatan keji dan munkar. Bila terlaksanakan, mereka langsung ingat. Zakarullah, langsung diingat. Dan bila ada yang mengingatkan, mereka bukan melawan, justru mengatakan jazakallah khairan. Nah, bila kita masih diingatkan, masih melawan, artinya memangnya kamu siapa? Saya lebih duluan makan kerak dari kamu. Makan kerak dibanggakan. Tahu nak makan kerak itu bikin kanker. Dan memang yang makan kerak itu orang kanker juga, kantong kering. Nah,
Kemudian bilang duluan makan garam, makanya pemarah. Banyak makan garam, naik darah. Lagi pemarah. Tapi orang yang mencari kebaikan, orang-orang yang ingin mencari kebaikan, Allah jadikan hatinya bergembira dan senang bila diingatkan. Bila diingatkan. Nah, kata Syekh, saya tak merasakan itu. Kata Allah katakan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sampai dia bertanya ke seorang ustaz, dan ustaz ini bilang, mungkin salat bapak belum benar. Antum kalau saya bilang begitu, ketika tanya ustaz, kok tak terasa manfaat salat itu? So, saya bilang, mungkin salat bapak belum benar. Rasanya gimana? Geram ya? Geram enggak? Hah? Besok enggak hadir lagi. Ya apa sebab? Dibilang salat kita. Padahal dia sarjana agama, bukan sarjana biasa, sarjana agama. Tamat keguruan tinggi Islam. Sarjana, doktorandus, tuh doktorandus. Senior kan? Sekarang kan tinggal SAG, SUD, STHI dan sebagainya. Dulu enggak. Dokter Andus itu Masya Allah, Dokter Andus, ya kan? Dokter Andus. Kalau orang tua kami dulu, kalau ada yang Dokter Andus yang kurang-kurang apanya, kurang menggigit ilmunya, sering pula di kampung disebut Dokter Andiu katanya. Di kampung dulu, sekarang tidak ada lagi, alhamdulillah. Ya, dokter. Tapi itu gelar itu keren dulu itu. Dokter Andus itu keren karena di bawahnya ada BA lagi, BA kan, BA itu sarjana muda, Dokter Andus sarjana lengkap. Nah, dibilang sholatnya tidak baik atau belum benar, tentulah susah dia nerima. Ya Ustaz katanya, saya sejak MDA dulu, bukan MDA namanya, Ibtidaiyah, MI, sejak sejak SD Ibtidaiyah tidak pernah tinggal sholat Ustaz. Tidak pernah tinggal salat. Lalu Ustaz yang tadi bilang, salat bapak mengikut cara apa? Memangnya gimana cara salat? Dia bilang, bapak sudah baca tidak tentang bab salat dalam Sahih Bukhari? Itu aja dulu. Baca kitab Salat Sahih Bukhari. Nanti silakan. Jawabannya apa? Ya memang belum. Memang belum. Nah, coba dibaca dulu. Nanti bapak akan merasakan bahwasanya salat itu indikator baik dan tidaknya, benar atau kurang benarnya adalah bagaimana salatnya Nabi SAW. Akan terasa. Subhanallah, Allah izinkan beliau lalu mempelajari hal tersebut seperti yang disarankan. Dengan izin Allah, dia cerita langsung ke saya. Alhamdulillah sejak itu saya merasakan bekas manfaat dari salat yang memang diambil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Gimana pun tidak? Karena Allah katakan aqimis salat, dirikan salat. Salat itu pasti mencegah perbuatan keji dan munkar. Belum lagi harus kita terus untuk perbaiki. Mungkin niatnya yang belum, atau mutabaahnya yang belum, atau dua-duanya. Niatnya masih bercabang, mutabaahnya juga bercabang-cabang. Yang nama cabang kan banyak kan. Mungkin masih bercabang-cabang, belum ikhlas sepenuhnya. Saya sudah ikhlas dan sudah saya ikuti cara Nabi alaihissalam. Mungkin belum khusyuknya, mungkin belum khusyuk kita dalam salat kita, atau kemungkinan juga salat kita belum diterima. Karena salat yang tidak diterima hasilnya juga tidak nyata. Sama kalau kita udah baik pun prestasi kita, nilai tinggi, predikat tinggi, tulus tinggi, tapi tidak diterima, bisa bekerja? Hah? Bekerja pun bisa menghasilkan? Menghasilkan. Baik. Ini katanya panjang tadi kan? Iya panjang, makanya saya panjang-panjangkan dikit.
Kalau tidak langsung to the point saja. Masih banyak pembahasannya Ustaz. Siap? Hah? Salah sendiri. Kenapa tematik? Tematik itu timati kata orang gitu. Nah, insya Allah tenang. Pokoknya asal sudah kode, antum sudah beri kodenya, insya Allah. Dan sering melihat keluar. Ya, dan sering melihat keluar tuh tanda nak keluar, ya kan? Atau tidak tahan lagi, dan sudah dalam anggukannya, berarti tidak apa itu. Saya paham, insya Allah. Kalau sudah 2-3 keluar nanti, diikuti yang keempat, tambah yang kelima, tinggal 5 orang di dalam. Ya harus berhentilah, pahamlah saya. Nah, gitu aja lah, nengok aja keluar ya. Yang sebelah sini nengok ke kini, yang sebelah sini nengok ke kanan. Yang sebelah sini mungkin nengok matahari dah terbit apa belum kan. Baik. Sampai di mana Ustaz? Hah? Salat. Baik. Allah katakan Allah dalam hadis kursi tadi mengatakan amalannya itu untuk dirinya illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasanya untukku dan aku yang akan berikan pahalanya. Ini idhafatu tasyrif, adalah menyandarkan kepada Allah sebagai tasyrif, untuk memberikan penghargaan, apresiasi dan kemuliaan. Memang Allah butuh pada puasa kita? Hah? Tidak juga. Andainya kita tidak ada yang puasa, tidak ada kita yang puasa, seluruh umat manusia tidak ada yang puasa, mengurangi kerajaan Allah? Ya tidak. Andainya jin dan manusia dari awal sampai akhir bersatu dalam ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, mana qasam min mulki syai'an. Andainya seluruh manusia dari awal sampai akhir, jin dan manusia dari awal sampai akhir, jin yang pertama siapa? Iblis, Masya Allah. Itu hafal ya. Mau sarapan? Enggak ya, harganya saja. Harganya mau? Baik. Mau katanya. Sarapan berapa? Hah? Mau sarapan berapa biasa Pak? Kalau tengok Uban sudah datuk-datuk nih. Datuk-datuk tidak banyak makan loh. Iyalah, silakan. Saya tidak bawa minyak wangi pula. Bagusnya minyak wangi aja sebenarnya. Baik, silakan. Fadal. Jangan malu lah. Atau saya kirim lewat titipan kila. Fadal. Hayakallah. Jadi bapaknya jin itu adalah iblis. Jawab yang kedua, bapaknya manusia, Adam alaihissalam. Ini pertanyaan mudah, pertanyaan yang susah. Siapa manusia terakhir? Tidak tahu. Allahu a'lam. Betul juga jawabannya, betul. Allahu a'lam. Saya pun tidak tahu dah. Fadal. Nah, jazakallah khair. Afwan. Hayakumullah. Kaum muslimin wa muslimat dirahmati Allah. Andainya semuanya bersatu, tak puasa, tak salat, tak berzakat, berbuat segala jenis maksiat, mana khassa zalika min mulki syai'a, kata Allah. Tidak mengurangi. Cuman Allah ingin memberikan apresiasi dan kemuliaan kepada orang yang puasa, maka dia bilang fa innahu li. Sebab hanya orang-orang yang ikhlaslah, orang-orang yang ikhlaslah yang bisa menjaga puasanya. Alhamdulillah, puasa ngajar kita ikhlaskan. Tidak ada yang nengok. Alhamdulillah kita tetap menjaga. Tidak ada yang CCTV di rumah kan nggak ada, tapi tetap kita menahan. Sebenarnya lapar tidak tahan, tapi karena kita tetap menahan. Apa sebab? Allah melihat. Makanya orang-orang puasa tuh sedikit lagi. Ya orang puasa tuh orang bertakwa memang. Karena orang takwa hati-hati dia. Hati-hati. Terminum aja, terminum. Atau mulai kontak Ustaz, saya tadi kumur-kumur tertelan sedikit Ustaz. Iya kan? Takut kan? Takut dia. Tadi Ustaz, saya sedang puasa, jalan ke pasar, nampak pula orang. Apa yang nampak? Ya, yang tak boleh dilihat.
Makanya sekarang sebenarnya kepada ya kaum ibu sebenarnya khususnya yang masih suka dilihat. Kalau masih suka dilihat Ramadan jangan banyak keluar lah. Jangan banyak keluar. Sebab apa? Yang menahan itu yang paling payah. Iya kan? Kalau melihat nasi bisa berpaling cepat. Tapi kalau lihat yang buat nasi, berpaling nak lihat lagi. Itu masalah. Berat kan? Berat akhi. Makanya kalau bisa tidak usah ke pasar sih. Ya, di rumah aja. Di rumah nampak pula bini. Taib ala kulli hal. Tapi nengok bini kan tidak berdosa kan? Tapi nengok bini orang berdosa kan? Oleh sebab itu kalau bisa di rumah saja. Di rumah saja. Tapi apa boleh buat? Kadang-kadang kita harus ada kebutuhan untuk keluar. Maka tahan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat dan memperhatikan. Demikian juga dengan hati kita. Ketika hati ada kecenderungan untuk berbuat dosa dalam batin kita, apakah hasad, riya, dengki, dendam, kesumat, dalam hati ada kan? Masih ada? Udah 7 hari puasa masih ada juga. Bilang enggak ada lagi. Nah, maka kita ingat Allah pasti tidak senang dengan hati yang seperti itu. Maka hilangkan semua dendam itu. Datang lagi, hilangkan lagi. Karena Allah kita tahu Allah tidak menyukainya. Ma'asyiral kiram. Makanya dikatakan fa innahu li, dia bisa menjaga puasanya karena saya. Maka wa ana ajzi, saya yang akan memberikan pahala dan balasan untuknya. Antum pernah nengok orang kaya, raya, sungguh dermawan dan pemurah? Pernah berinteraksi dengannya? Kalau pernah ajak saya. Nah, mohon maaf, sempurna. Ini kan sebagian orang kaya, mohon maaf ya, sebagian orang kaya dermawan betul. Tetapi dengan anak buah perhitungan. Ada apa enggak? Ada. Dan banyak. Bukan di sini, luar negeri pun banyak. Orangnya pemurah, tetapi untuk karyawan, nah, perhitungan. Ya masing-masing punya kebijakan nih. Artinya gaji yang sudah ditentukan itu yang diberikan. Ya, kadang disuruh pula anak buah gaji 3 juta cuma. Nah, tolong antar ke Ustaz Dasman 10 juta katanya. Ustaz Dasman tidak ada buat apa-apa di sini dapat 10 juta. Awak 3 juta tidak pernah ditambah. Terlambat dipotong pula gajinya. Harusnya sekali-sekali. Ini untuk Ustaz Dasman 10 juta, antum ini 15 juta. Senang tidak ngantarnya? Senang tidak? Iya. Iya kan? Minimal 10% untuk kamu. Kasih 9 ya. Sah enggak? Kan potong pajak ongkos kirim. Kan dia yang punya, bukan hak saya. Saya tiba-tiba dapat rezeki saja misalnya. Udah tahu terbayang ya sudah semua gimana menjelang raya misalnya kan. Tiba-tiba antum kirim lewat karyawan. Nah, bilang sama karyawan, daripada antum kasih 10 juta, kasih 9 juta, 1 juta untuk kamu. Mau enggak kira-kira kayak gitu? Dapat bos yang seperti itu. Mau? Nah, kalau dia berjanji, untung di bulan Ramadan ini jangan sampai terlambat. Pokoknya ada bonus istimewa. Semangat. Semangat. Padahal berapa? 1 jutanya kan? Kan 1 jutanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berjanji pada kita, di hari biasa saja 1 kebaikan 10 kali lipat. Berapa persen tuh? Ini yang biasa itu hitung persen di tangan. Berapa persen? 10 kali lipat. 1000 persen. Sampai 700 kali lipat. Berapa persen? Apa yang hitungnya? Ya. Ini sudah habis dipodong semua nampaknya. 700 kali lipat. Berarti 700
Hah? 700 kali lipat berapa persen? Kalau 10 tadi 1000. Kalau 700 70.000%. Banyak enggak? Hah? Orang nak ngejar untung, ya, kenaikan gaji 5% setahun. Itu ngurus surat-surat berkas-berkasnya, habis pula kan sekian itu. Kenaikan gaji 35.000. Allah Ustaz. Atau 60.000. Hanya 5% dari gaji pokok. Kalau gaji pokoknya 2 juta, 5% berapa? Hah? 100.000. Masya Allah. Nampaknya kurang jadi. 100.000. Nah. 100.000. Tapi kalau kita dengan Allah Subhanahu wa taala puasa, dikalikan kalau 70 dari 1 juta dari 700 kali lipat berapa juta? Begitu aja Pak yang hitungnya. 700 kali 1 700 juta. Kayak gitu ya. Ini dari Allah Subhanahu wa taala 700 juta. Kemarin Anda beri contoh. Ini HP ini berapa harganya? Tidak tahu juga. Kira-kira aja lah saya. Apa mereknya? Vivo. Ini sudah tahun berapa dibelikan anak-anaknya? Saya enggak pernah beli HP baru untuk saya sendiri. Ya. Saya ambil HP yang lama, kasih yang baru sama siapa? Bilang dulu, kasih. Saya jarang pakai HP baru, kalau kecuali dibelikan. Tentu kalau nak nyuruh saya pakai HP baru, belikan. Nah, Ba'asyiral kiram dirahmati Allah. Andai ini harganya 700 berapa 1 juta lah ya, biar gampang hitungnya. Sekarang ana minta antum tolong belikan HP ini ke pabriknya. Nanti saya bayar 700 juta. Mau enggak mengusahakan? Pasti mau saya. Hah? Ini Vivo produk mana? Antum pakai aja, tak pandai, tak tahu orang. Di mana? Cina. Cina ya? Mau nak antum ke Cina belinya? Hah? Tidak apa-apa ninggalkan istri. Hah? Wah, kayak kemarin sudah saya bilangnya. Wih, tidak usah diulang lagi lah kalau gitu. Nanti ngulang kaji lagi nampaknya. Baik, kita tinggalkan itu. Pasti atau mau? Dastur. Jadi, apalagi kalau lebih daripada itu. Wa ana ajzi bihi. Kalau gitu berhentilah kita. Kaji lama juga nih. Sekarang apa rahasianya? Kenapa puasa itu pahalanya tak terkira? Tadi Allah bilang fa innahu li wa ana ajzi bihi, dan Allah Maha Pemurah dan Maha Kaya. Sejak bumi, langit dan bumi diciptakan sampai hari ini, coba bayangkan berapa Allah memberikan belanja bagi kita semuanya. Allah bernafkah, memberikan nafkah kita seluruhnya, dan itu tak mengurangi sedikit pun kekayaannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kita mesti lebih yakin dan percaya untuk mendapatkan apa yang dijanjikannya, karena Dia Maha menepati janji. Asal syarat rukun, syarat dan ketentuan berlaku. Itu SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, puasa ini, puasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Puasa itu, yang puasa saja itu sulit. Itu sulit. Namanya puasa Ramadan lagi. Ramadan itu min ramdah syiddatul har. Panas yang luar biasa. Dan dikatakan di Ramadan
li'annahu ram'au yarmudu al-khataya, karena dia membakar dosa-dosa. Panas ya, panas kan? Ramadan puasa itu panas. Makanya orang yang tidak menikmati puasa sering marah di bulan puasa. Kalau antum tambah pemarah bulan puasa berarti kepanasan. Ketika antum tidak tahan panas, antum tumpahkan ke yang lain, antum gagal jadinya menahan. Rusak. Makanya puasa itu menahan, ikhwani fillah. Dari kapan? Dari jadwal imsakiyah. Hah? Ikhwani fillah, dari jadwal imsak. Iya. 10 menit menjelang azan subuh. Syekh, antum menggeleng kenapa? Memang tidak boleh imsak. Nah, kenapa? Hah? Boleh imsak? Alhamdulillah. Kayak tidak setuju aja nampaknya. Mau makan lagi setelah imsak. Baik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini jadwal mulai menahan puasa itu sejak kapan? Nunggu azan dulu. Terus sirine berbunyi, antum tak peduli. Itu apa cuma tuh habiskan biaya negara untuk itu? Hah? Ayo. Antum tadi setelah azan masih makan? Oh, enggak. Terus? Oh, pas azannya berhenti. Oh, gitu. Kenapa pas azan? Hah? Itu suka makan nampaknya. Enggak. Kaum muslimin dan muslimat. Ini termasuk al-akhta' asy-sya'iyah istilah fikihnya. Kesalahan yang sudah terlanjur. Jadwal imsakiyah Ramadan. Menahan 10 menit menjelang habis waktu. Betul ya? 10 menit menjelang habis waktu sahur. Nah, perkataan imsak. Imsak itu apa artinya? Imsak apa artinya? Ini bisa tidak sah puasanya nih. Hah? Coba rukun puasa ada berapa? Ini syarat dan ketentuan berlaku sih. Rukun puasa ada berapa? Ada 2. Dia berat maka syarat tidak banyak. Dia berat karena makanya rukunnya tidak banyak. 1, niat. 2, menahan. Berarti puasa itu menahan. As-sawmu dalam bahasa Arab atau as-siyamu masih bahasa Arab ya. As-sawmu bahasa Arab, as-siyamu bahasa Arab. Maknanya al-imsaku, menahan. Jadi kalau menahan sebelum masuk waktu puasa, berarti sudah puasa sebelum waktu puasa. Paham enggak? Enggak paham. Saya ulang lagi. Saya enggak pandai menjelaskan. Nah, kan ada jadwal imsak, yaitu 10 menit menjelang azan subuh. Nah, kenapa dibuat imsak? Padahal puasa itu maknanya imsak. Kapan kita disuruh puasa? Kapan kita disuruh mulai puasa? Sejak imsak atau sejak terbit fajar? Terbit fajar.
Jelas? Makanya membuat imsakiyah ini pemakaian yang keliru. Pemakaian yang keliru. Tapi tidak usah dipermasalahkan, jangan masalahkan. Ya, sebenarnya saya bilang ini karena ada masalah timbul gara-gara itu. Ini khususnya bagi-bagi yang sedang belajar puasa di bulan Ramadan. Karena di hari-hari biasa tidak pernah puasa. Tuh, apa tidak puasa cunya? Iya, acu sambil kojo di apa nih? Merokok nih kan. Apa tidak puasa cu? Itulah Ustaz ini. Tadi terlambat bangun. Dah bunyi sirine baru bangun, tidak sempat merokok tadi. Rupanya merokok syarat sahnya puasa. Dia tidak sempat sahur katanya. Ini kan niatnya baik, tapi menimbulkan masalah baru. Karena kita membuat sesuatu yang baru, timbul masalah baru. Tidak sedikit yang seperti itu, bahwa baginya asumsinya bila bunyi sirine tidak boleh lagi makan dan minum. Padahal bunyi sirine itu bagi yang kelas eksekutif, ekspres, masih cukup makan 2 piring lagi. Bagi yang merokok bisa, yang sekali hisap setengah batang, itu masih bisa merokok 2 batang lagi setelah makan. Kan ada yang kalau bahasa kampung kami dulu kisok menghisap katanya. Artinya hisapannya sekali hisap setengah batang. Berapa asapnya itu? Jadi tidak bisa jelasan imsakiyah itu. Karena memang makna saum, wasiyam, wal imsak maknanya satu. Makanya para ulama dan ulama fikih fuqaha mendefinisikan puasa itu dengan as-saumu. Fil lughati al-imsak. Puasa itu as-saum. Yang kita disuruh ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. As-siyam itu adalah al-imsak menurut bahasa menahan. Jelas? Kemudian wa fil istilah as-shaum istilahan, puasa menurut istilah al-imsaku. Masih imsak lagi, menahan anil akli, dari makan, wasyurbi, dari minum, wasairil mufattirat, dan semua yang menyebabkan batalnya puasa. Kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, biniyatin makhsusah, dengan niat khusus. Jelas ya? Berarti menahan sejak kapan? Sejak terbit fajar. Kok ada imsakiyah sebelum terbit fajar? Bertentangan dengan apa definisi? Ya, ini saya bahas karena ada yang menganggap, yang mengatakan atau yang tidak memakai jadwal imsakiyah sahurnya dianggap tidak berilmu. Ini buatan sendiri. Subhanallah. Allah jelas katakan wa kulu, sambung, washrabu, makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas terbitnya fajar. Ini karena gara-gara pakai benang. Ya, gara-gara pakai benang bagi sebagian belum jelas. Maka diperjelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghtarru bi azani Bilal. Jangan kalian terpedaya oleh azannya Bilal. Artinya teruskan makan. Kulu washrabu, terus makan. Walaupun sudah azan Bilal, fa innahu kana yu'azzinu bil-lail. Karena dia azannya masih
malam belum terbit fajar. Hatta yu'azzin ibnu ummi maktum, sampai azan Abdullah bin Ummi Maktum. Fa innahu la yu'azzin hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Karena dia azan, tidak azan kecuali bila dikatakan sudah masuk waktu subuh. Berarti imsak masuk waktu subuh. Jelas? Supaya tahu orang-orang yang mengatakan bahwa ini tidak berilmu, bahwa inilah yang ilmu yang disebutkan oleh para fuqaha. Jelas? Jadi menggunakan imsak sebelum masuk waktu puasa bertentangan dengan definisinya secara bahasa dan secara istilah. Karena di buku fikih manapun al-sawmu maknanya al-imsaku, adalah puasa, adalah menahan. Jadi kapan menahan? Setelah masuk waktu subuh. Nah, nanti khawatir ya ada masuk waktu subuh kita belum sahur, masih sedang sahur. Makanya dikasih jarak supaya dah berhenti semua sekali. Kaum muslimin dan muslimat, inilah akibat kita tidak yakin dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Karena Al-Quran dan hadis lebih teliti, lebih hati-hati daripada kita. Justru saya katakan tadi, hati-hati kita berakibat lahir, berakibat fatal. Makanya hukum Allah itu lebih hati-hati daripada hukum yang kita buat sendiri. Nah, nanti ternyata awak masih minum waktu subuh dah masuk. Makanya di sini pentingnya muazzin itu jangan sembarangan. Asal mau tinggal di masjid langsung jadi muazzin, enggak, harus selektif. Muazzin itu harus orang yang amanah, enggak sembarangan orang. Asal mau tinggal kemenakan pula, mau tinggal di masjid langsung jadi muazzin. Kemudian jam digital enggak pernah dikontrol. Yang jaga digital itu selalu gatal. Jam digital selalu gatal. Kalau orang gatal, lurus jalannya. Gatal punggung, garuk begini, tidak lurus jalannya. Tidak paham tuan-tuan nampaknya, terpaksa bahasa vulgar nampaknya. Jam digital itu selalu bergeser. Alah joleh. Kalau orang gatal menggaruk bergeser enggak? Apalagi kalau tengah punggung pula. Terpaksa tak tolong orang menggarutnya kan. Jam digital itu sering bergeser waktunya, harus selalu di setel. Jelas? Ada jam digital? Tahu nih, Masya Allah, bebas dari tuntutan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka harus pas. Yang kedua, ya sebagaimana antum sudah mengeluarkan jadwal sepanjang masa tidak percaya dengan jadwal sendiri? Masih lagi jadwal yang baru. Jelas kan? Baik. Ada lagi mungkin alasan. Kalau tidak buat jadwal imsak Ustaz, orang nanti sholat subuhnya lambat ke masjid. Antum sendiri yang buat aturan di masjid, azan langsung qomat. Kan kita yang buat, kenapa azan langsung qomat? Justru di bulan puasa ini lebih dilambatkan lagi. Karena sabit dari Nabi SAW baru qomat setelah terang di ufuk timur. Maksudnya bukan baru qomat, salatnya selesai sudah terang di ufuk timur. Bukan qomat setelah terang, bukan, salah tadi. Dia selesai salat dan mulai agak terang di ufuk timur, tapi belum terbit matahari. Itu dua hal. Satu, tidak langsung qomat. Yang kedua, salatnya panjang subuh dari yang lain. Ini tidak. Sudahlah qomatnya cepat, ayatnya pun subuh masa inna atayna. Jadi kita buat aturan di luar aturan Allah dan Rasul, akhirnya dirubah lagi aturan yang lain. Di bulan puasa ada lagi, ini Ramadan terakhir kita. Oleh sebab itu maghrib azannya langsung qomat. Tidak matching itu Ramadan terakhir, tapi amalannya tidak mutakhir.
Harusnya Ramadan kalau orang berbuka masing-masing kan di rumah. Yang namanya orang kita berbukanya kalau ndak pakai pecal, kuabu, apa lagi dan sejenisnya, kolak, ndak manis golaknya, ya harus selesaikan dulu satu piring pecal, kemudian es teh bak satu mangkuk, nah es durian satu gelas besar. Menghabiskan itu saja itu perlu waktu. Makanya harusnya antara azan maghrib dan qamatnya dilambatkan dikit. Salat boleh diperpendek waktu itu. Ini enggak, jarak azan dan qamatnya diperpendek, salatnya tetap tambah pendek juga. Akhirnya orang enggak terkejar ke masjid. Demikian juga isya dan seterusnya. Kita yang buat aturan baru, habis itu kita salahkan aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Gimana kita teruskan? Ini baru sepertiga. Saya belum sampai pada apa yang saya maksudkan. Rahasia kenapa puasa itu diberikan pahala yang tidak terkira. Ada rahasianya. Mau tahu? Tunggu seri berikutnya. Insyaallah ta'ala. Dah sampai di situ dulu ya. Jadi puasa itu menahan. Makanya berat. Rukunnya 2. Niat dan menahan. Kapan menahan? Definisi sudah jelaskan. Min tulu'il fajri. Sejak terbit fajar. Bukan min tulu'i jadwal imsakiyah. Bukan sejak terbitnya jadwal imsak. Tidak. Jelas? Baik. Tapi apakah boleh ngikut jadwal itu? Masalah boleh tidak boleh? Tidak ada masalah. Antum nak selesai makan jam 3 saya tidak mau sahur lagi, itu urusan antum. Sah puasanya sah. Tidak ada masalah. Atau misalnya saya kalau nanti sampai tunggu azan baru selesai sahur, saya pasti terlambat di masjid tempat saya. Tidak apa-apa, pergilah. Pergi ke masjid 10 menit menjelang subuh. Lebih cepat ke masjid lebih bagus. Kalau perlu bawa air juga. Ketika hampir azan, minum depan orang. Kalau nak kena marah nanti, ini antum kena marah nanti. Jangan, tunggu aja di mobil dulu minum. Jangan kan pancing kepada anak orang dah. Nanti ini pasti murid sedasman nih kata. Enggak. Kalau memang di masjid itu orang patuh dengan itu, kita jangan bikin heboh pula, enggak apa-apa. Minum aja di rumah atau pergi ke mobil atau berlindunglah dari orang-orang yang merasa risih dengan adanya apa yang berisi kalau orang minum setelah bunyi sirine. Jelas? Jadi itu tidak usah diganggu. Cuman mewajibkan itu dan dianggap yang tidak sepakat dengan itu dianggap tidak berilmu, ini namanya kejahilan murakkab. Karena itu disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan hadis dan disebutkan dalam kitabnya para fuqaha. Ini maksud saya menyampaikan ini supaya nanti kita jelas bahwasanya kan orang-orang ini kan suka bilang kalau habis hujah bilang jahil, tidak berilmu, apalagi taklid buta dan sebagainya, atau bikinan syariat sendiri dan sebagainya. Tidak. Ini ilmunya dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih, kalau boleh dibilang ekstrim lagi, kita tidak boleh jadi orang ekstremis kan? Nah, ekstrim lagi. Tapi hadis ini dipermasalahkan oleh ulama tentang bila azan muazzin wal ina'u fi yadi ahadikum fala yatruku hatta yaqdiya minhu hajatahu. Bila azan muazzin, maksudnya azan subuh, wal ina'u fi yadi ahadikum, padahal gelas masih ada di tangan. Kalau gelas di tangan maksudnya apa? Mau minum lagi. Falyutimmu syurbahu aw fala yadhahu hatta yaqdiya minhu hajatahu. Jangan dia letakkan sampai dia selesai minum. Berarti azan pun sedang azan dan kita sedang minum boleh. Ini sampai masalah lagi dibahas oleh para ulama. Tapi ini
Mohon maaf kalau vulgar. Mau disebutkan atau tidak? Innallaha la yastahi minal haqq. Tapi saya takut nanti tuan-tuan kata apa? Terlanjur itu. Andainya seorang suami dan istri. Suami dan istri berhubungan di waktu sahur. Dia tidak tahu. Tiba-tiba azan. Maka dia segera selesai. Makanya segera dia keluar dari itu. Sah puasanya? Sah. Alhamdulillah. Disebut oleh para ulama, para fuqaha. Karena dia kecuali pas azan dimulai itulah tidak boleh. Ini harus dipahami ya. Pas azan antum langsung cari air, jangan. Ini kita sedang minum azan, sempurnakan. Ada ilmunya, ada ulama yang bolehkan itu. Walaupun al-wara' yang lebih hati-hati, dia selesaikan minum sebelum azan. Apalagi sekarang pakai jam orang. Alhamdulillah, cek waktu salat subuh jam 4.58. 5.57 sempurnakanlah minumnya. Jam 4.57 selesaikan minum, dan kalau siap-siap wudu atau wudu sebelumnya juga bagi yang wajib mandi dan mandi sebelumnya, atau belum sempat mandi tadi, mandi setelah subuh pun masih sah puasanya. Kecuali kita mulai ya azan katanya ambil gelas Anda, enggak bisa. Kalau mulai enggak, tapi kalau sedang ya pasti termakan waktu kan ya, termakan waktu tadi kan. Tapi para ulama tetap dia sempurnakan puasanya karena batas akhir itu adalah azan, bukan jadul menahan tadi. Baik, rahasianya ada 3 nanti. Kita undur saja lah ya, karena pembahasan satu mungkin memakan waktu lumayan juga. Ya mungkin satu masing-masing 15 menit atau 20 menit, sejam lagi. Sanggup? Bilang aja enggak sih. Bilang enggak. Enggak usah nanti aja. Karena masih ada jadwal sih. Masih ada. 1 kali lagi. Insyaallah besok kita sambung. Dan jangan lupa jangan lupa ingatkan saya besok bikin lagi judul lain. Ustaz, rahasianya belum terbukakan kemarin. Kecuali antum sudah terbukakan sebelum ini. Kasih tahu aja nanti. Kita jumpa kembali dengan izin Allah SWT. Kesimpulannya, Allah puasa ini dijadikannya sebagai katanya untuknya, bukan Allah butuh, tapi untuk apresiasi bagi yang puasa supaya lebih bersemangat lagi. Yang lain aja semangat kita, apalagi yang bonusnya masih dirahasiakan. Banyak nanti itu. Di antaranya ada pintu khusus bagi yang puasa masuk surga. Insyaallah sampai bertemu kembali dengan izin ilahi. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.